Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5682, Kehormatan Istana Suci Tujuh Alam. Kedua penguasa Tianhe mendekat, tetapi tidak muncul. Sebaliknya, mereka masih berada di atas awan, melihat ke bawah. Tentu saja, fenomena aneh yang disebabkan oleh menara gravitasi bintang 7 menarik lebih dari sekedar dua penguasa Tianhe ini. Semakin banyak orang yang sedang berlatih di Istana Suci datang satu demi satu. Ada banyak orang yang memilih untuk tidak hadir. Tapi baru muncul, sudah ratusan orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Di antara orang-orang ini, ada yang lebih tua dan junior, tetapi mereka yang bisa datang ke Istana Suci untuk berlatih memiliki status yang luar biasa. Ada banyak guru spiritual dunia naga sejati. Dalam hal ini, siapapun yang datang, wajar untuk memberi hormat pada keberadaan status tinggi terlebih dahulu. Tapi ada seorang lelaki tua yang merupakan pengecualian. Orang tua ini sudah sangat tua, tidak hanya bungkuk, bahkan berjalan dengan kruk. Jelas dia sangat kurus namun kulit keriputnya sangat kendur. Namun dia mengenakan jubah roh dunia dan tidak memiliki kultivasi tersembunyi, terlihat bahwa dia berada di puncak jubah dewa. Kekuatan ini secara alami tidak lemah, tetapi ada seseorang seperti roh dunia naga sejati yang hadir. Tapi bukan saja dia tidak memberi hormat kepada siapapun, tapi dia berjalan perlahan menuju Lingxi Nian. Dan ketika orang menemukannya, bukan saja mereka tidak menyalahkannya sama sekali, sebaliknya, tidak peduli mereka tua atau junior, mereka memberi hormat pada lelaki tua itu secara serempak. Salam untuk Guru Changhai. Orang tua yang dikenal sebagai Master Changhai tidak berbicara, dan bahkan seorang tetua setingkat guru spiritual dunia naga sejati mengabaikannya. Tapi setelah mendekati Lingxi, dia berhenti. Melihat ini, Lingxi Nian segera mengatur teknik penghalang, memadatkan kursi, dan meletakkannya di belakang Master Changhai. Tetapi Master Changhai tidak berniat untuk duduk, dan dia bahkan tidak melihat langsung ke arah Lingxi Nian, melainkan melihat ke menara gravitasi yang melepaskan pancaran sinar itu. Seseorang naik ke puncak. Siapa itu? Kembali ke Master Changhai, yang masuk adalah Jie Feng dan Chu Feng, kata Lingxi Nian jujur. Chu Feng? Orang luar? Tanya Master Changhai. Dia baru saja mengikuti uji coba masuk istana, dan hasilnya sangat bagus. Tak heran, dia menempati peringkat pertama dalam uji coba masuk istana. Nanti, saya juga akan menjadi anggota Istana Suci Alam ketujuh saya, kata Lingxi Nian. Apa ujian masuknya? Apakah bocah Tianran itu yang melakukannya? Tanya Master Changhai. Tianran yang dia bicarakan adalah Tianran, pemimpin Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Di Istana Suci Tujuh Alam, siapa yang berani memanggil penguasa Istana Suci Tujuh Alam dengan namanya seperti ini? Terlebih lagi, menambahkan kata, anak laki-laki, di akhir adalah tindakan yang tidak sopan. Jika ada orang lain yang berani melakukan ini, mereka akan segera ditundukkan, paling tidak dijebloskan ke penjara, atau paling buruk dieksekusi di tempat. Tapi Master Changhai mengatakan ini, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kembali ke Master Changhai telah disetujui oleh Tuan Istana, kata Lingxi Nian. Tuan Changhai mengangguk sedikit, lalu berhenti berbicara, tetapi menatap ke menara. Dan di atas langit, penguasa langit memandang penguasa Istana Suci Tujuh Alam dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, tidak banyak orang yang berani memanggilmu seperti itu di Istana Suci Tujuh Alam, pergi. Sebagai tanggapan, penguasa Istana Suci Tujuh Alam juga tersenyum ringan. Ya, tapi alangkah baiknya jika seseorang memanggil saya seperti itu. Master Changhai, mengapa tidak mungkin menerobos ke alam naga sejati?
Benarkah dia telah mempraktikkan teknik kekuatan mental khusus seperti yang dikabarkan? Tanya Master Sekte Changqiong. Saya tidak tahu tentang ini, tapi itu tidak penting. Saya hanya berharap Master Chang Hai sehat dan panjang umur, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Benar, Istana Suci Tujuh Alam saat ini tidak membutuhkan Master Chang Hai untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi bagaimanapun juga, Master Chang Hai juga merupakan spiritualis dunia terkuat di bawah naga sejati. Gelar ini masih tak tergoyahkan oleh siapapun, kata Master Sekte Changqiong. Namun pada titik ini, mata Master Sekte Changqiong dan Master Istana Suci Tujuh Alam sedikit berubah. Karena dua sosok keluar dari gerbang penghalang menara gravitasi, mereka adalah Jie Feng dan Chu Feng. Namun, Jie Feng terbantu oleh Chu Feng, namun dibandingkan dengan penampilan lemah Jie Feng, Chu Feng hanya mengeluarkan beberapa tetes keringat. Melihat pemandangan ini, sebuah pot meledak di bawah. Tidak peduli siapa yang bisa melihatnya, orang yang naik ke puncak adalah Chu Feng, dan tidak mungkin untuk dia, Jack. Apakah ini Chu Feng yang memasuki istana untuk persidangan? Master Sekte Changqiong juga bertanya. Ya, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Tapi Chu Feng, siapa yang bertemu dengan dua hantu kecil dari klan naga totem itu? Sekte Master Sky bertanya lagi. Itu dia, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Tanpa diduga, junior ini memiliki bakat dalam kekuatan roh, kata Master Sekte Langit. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang menara gravitasi bintang 7. Hanya dengan melihat reaksi orang-orang di bawah ini, dia juga tahu bahwa apa yang dilakukan Chu Feng tidaklah sederhana. Tapi siapa dia? Jenius apa yang belum dia lihat? Jadi tanpa mengetahui banyak tentang Chu Feng, menurutnya, Chu Feng hanya memiliki bakat, bukan seberapa unggulnya dia. Kemampuan anak ini lebih dari itu. Mungkin dia bisa naik ke puncak 5 menara gravitasi, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Dan di bawahnya, Chu Feng telah menjadi fokus perhatian semua orang. Ling Xinian dan yang lainnya melangkah maju dan mengepung Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu benar-benar mencapai puncak? Ling Xinian bertanya. Iya. Chu Feng mengangguk. Sekarang setelah kamu mencapai puncak, tidak terjadi apa-apa. Kamu berpura-pura, kan? Kamu berpura-pura terlalu baik. Tangan Ling Yunhao terus menyentuh tubuh Chu Feng, dan seseorang bahkan mulai mendiagnosis denyut nadi Chu Feng. Saya hanya ingin melihat apakah tampilan tenang Chu Feng saat ini hanyalah sebuah akting. Karena itu sangat tidak masuk akal. Aku baik-baik saja, kata Chu Feng. Jika tidak apa-apa, mengapa tidak melanjutkan tantangannya? Pada saat ini, seorang tetua dari alam naga sejati berkata. Tapi nadanya tidak bagus, tapi agak provokatif. Bisakah saya melanjutkan tantangan ini? Tanya Chu Feng. Tentu saja, selama tubuhmu mampu menanggungnya, kata sesepuh itu. Terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud baik, Chu Feng masih mengucapkan kata, terima kasih. Di saat yang sama, dia berjalan menuju menara gravitasi kedua. Tak lama kemudian, menara gravitasi kedua pun bersinar terang, menandakan keberhasilan puncak. Yang terpenting kecepatan kali ini sangat cepat, bahkan sangat cepat. Kenapa begitu cepat? Belum lagi para junior, bahkan para tetua pun bingung. Dan segera, Chu Feng keluar saat ini, dia sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tetapi hanya sedikit. Chu Feng langsung menuju menara ketiga. Meski kali ini waktunya sedikit lebih lambat, kami berhasil mencapai puncak. Segera setelah itu, kursi keempat dan kursi kelima. Setelah menara gravitasi kelima berhasil didaki, orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam benar-benar gelisah.
Ini menyamai rekor yang dipegang oleh Lin Xiao, dan kecepatan pendakian Chu Feng jauh lebih cepat daripada Lin Xiao. Yang paling penting adalah sebelum Lin Xiao naik ke puncak 5 menara, dia juga memasuki menara gravitasi bintang 7 beberapa kali untuk beradaptasi dengan tekanan di dalam. Tapi Chu Feng, ini pertama kalinya. Orang ini, bukankah dia akan memecahkan rekor Lin Xiao? Saat dia melihat Chu Feng berjalan keluar dari menara kelima, wajahnya menjadi pucat, namun langkahnya masih mantap. Semua orang di Istana Suci 7 Alam tampak panik. Bahkan jika Chu Feng akan bergabung dengan 7 alam Istana Suci, di dalam hati mereka, Chu Feng adalah orang luar, dan pada dasarnya dia lebih rendah dari mereka. Dan rekor Lin Xiao mewakili suatu kehormatan bagi Istana Suci 7 Alam mereka. Jika itu benar-benar dirusak oleh orang luar seperti Chu Feng, seluruh Istana Suci 7 Alam akan malu. Lalu, tiba-tiba sesosok tubuh mendarat di depan menara gravitasi ke-6. Mereka adalah orang-orang dari tentara pemecah surga Jie yang datang ke sini bersama Jie Feng. Jangan memaksakan dirimu. Dia berkata begitu, tetapi semua orang dapat melihat bahwa dia memblokir Chu Feng dan tidak ingin Chu Feng terus mendaki. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.